Jenaka masih belajar nih. Ya kakak, Ya ibu, untuk siang ini sudah cukup, istirahatlah. baik ibu. Ayah udah pulang. Langsung saja, ayo bersiap makan siang. Sayang, kalian duluan. Setelah membaca berita yang dibawakan kakak, Jenaka jadi bertanya-tanya. Kira-kira keadilan itu ada atau hanya fata morgana ya? Ayah akan menjawab setelah makan siang. Oke? Oke ayah. Maaf ya, kamu tidak bisa ikut makan malam bersama. Jadi tiba-tiba ada kesaksian selama ini engkau. Jadi tidak bisa melewatkan ini untuk mendapatkan kesaksian barunya. Makalah terlebih dahulu, nah. Maaf ya, jadi kita harus segera berangkat. Minimal kamu harus coba kalian. Gak usah ngambil begitu. Nanti kakak bagi ke kamu hasil update kesaksiannya. Ya sudahlah, tinggal kita bertiga lagi. Ngomong-ngomong, ibu masih nggak? Jenaka, Ada apa? ayo kembali ingat berjumpa dengan Jenaka katanya. Ada apa, Nek? Jenaka, saya punya hadiah untuk kamu. Pemberian dari suami saya. Tolong ambilkan kotak di lemari itu. Ini apa, Nek? Teman kita jadi membuatkan ini untukmu. Sebenarnya benda ini akan digunakan Tuan Jaksa untuk mencarimu. Tetapi lelaki itu terlalu sakit setelah kepergianmu. Dia telah meninggalkan kita begitu cepat. Terima kasih, Nek. Jenaka, termanisku, bisakah kau kembali memainkan lantunan gitarmu? Aku teringat kehangatan kita berempat. Saya merindukan Jati, kamu, dan Tuan Jaksa. Maaf, setiap akhir adalah awal yang baru. Semoga langkahmu ini menjadi pijakan untuk mimpimu yang lebih besar, Jenaka. Nek? 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 Ini kan lemari yang Ayu larang untuk dibuka.
Ini kan Ayut. Tapi yang ini siapa ya? Ini kan bukan kakek Jati. Raden Panji Arya Diningrat. Jadi ini nenek waktu muda. Andai saja aku hidup sezaman sama nenek, pasti dikira saudara kembar. Loh, kok gelangnya mirip ya sama yang aku pakai? Ini siapa ya? Jenaka, Jenaka, kamu di mana nak? Di mana ya? Jenaka, nggak di sini ya? Di mana ya nak itu? Udah aman nggak ya? Loh, kok nggak bisa kebuka? Tolong, ibu, ayah, duh, Jetis, bukain. Gimana nih? Loh, kenapa nih? Ibu, ayah, Jetis, tolong. Aduh, loh, apa ini? Kamarnya kok beda? Loh, Raden Ajeng. Jangan-jangan Raden Ajeng, apakah Raden Ajeng di sana? Iya, sebentar. Raden Mas Panji Arya Diningrat akan berkunjung sebentar. Ini agak berbeda dengan kamar nenek sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apakah ini halusinasi? Sadarlah Jenaka, sadar. Kamu siapa? Bagaimana bisa kamu di sini? Penjagaan di luar sangat ketat. Kamu juga tidak seperti pencuri. Kamu tidak bisa berbicara. Bisa? Nama kamu siapa? Jenaka. Hanya Jenaka. Putri dari siapa? Biar saya hantar kamu pulang setelah ini. Iya, hanya Jenaka. Saya hanya melihat-lihat lemari Ayut dan tiba-tiba terlempar ke sini. Raden Ajeng, Raden Panji Arya Diningrat telah tiba. Jenaka, sebentar lagi saya kedatangan tamu. Saya tidak bisa memperlihatkan kamu sekarang. Kamu bisa bersembunyi di sini sebentar. Baiklah. Tuan, Cantika? Cantika, sudah lama rasanya saya bertemu. Saya senang mendengar kabar dari rekan pengajar BES bahwa nilaimu sangat baik. Terima kasih Tuan. Ini juga berkat kebaikan hati Anda. Mari. Tuan Jaksa, saya sangat jarang melihat Tuan Jaksa dan Tuan Panji Arya Diningrat pergi bersama seperti ini. Saya dan Tuan Arya Diningrat akan berkunjung ke kediaman kontroler untuk urusan mendarat. Tapi Tuan Arya Diningrat sudah berjanji kepada Nona. Jadi saya mau tidak mau harus menemani Tuan Arya Diningrat. Kamu bisa saja, Pram. Saya tahu kamu sama sekali tidak keberatan kan? Kamu kan suka lihat pada calon istri saya sangat cantik ini. Nona sangat suka kelebihan. Mungkin saya akan mencari calon istri yang bisa melukis seperti Nona. Benarkah begitu, Tuan? Benar sekali, Pak. Saya juga sangat beruntung mendapatkan Cantika sebagai calon istri saya. Kalian adalah pasangan yang saling melengkapi. Saya jadi iri. Sepertinya waktu saya sudah habis. Saya masih ada pertemuan dengan para calon bupati. Cantika, saya ingin mengundangmu untuk datang ke dengan saya. Besok akan ada sebuah pesta kecil, sekaligus menyambutmu sebagai tunanganku. Pesta? Senang sekali. Saya menantikan kedatanganmu. Kalau begitu, saya pamit terlebih dahulu. Bagaimana? Ibunda, Raden Panji Arya Diningrat adalah laki-laki terbaik. Semua wanita ingin menikahinya. Tersenyumlah lebih lebar. Hei, tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Maaf, kamu melihat saya seperti ini. Saya hanya tidak bisa menahan kesedihan saya. Tidak apa-apa. Manusia berhak untuk menangis. Dengan ini aku sadar bahwa situasiku saat ini
berada di zaman Ayutku, dan perempuan di hadapanku adalah Ayut yang masih muda. Raden Ajeng, ada sesuatu yang ingin saya beritahu kepada Anda, tapi tolong untuk tidak terkejut ya. Baiklah, apa itu? Saya berasal dari masa depan, tepatnya pada tahun 2019. Apa? Saya berkata jujur, saya tidak tahu mengapa ini semua terjadi. Saya hanya masuk ke dalam lemari Ayut dan tiba-tiba terlempar dalam sini. Bagaimana bisa? Saya juga tidak tahu kenapa itu terjadi. Dan percaya, lihatlah saya. Tadi kamu keluar dari mana? Dari situ. Apa yang ini adalah lemari yang saya dapatkan tahun lalu. Kamu yakin keluar dari lemari ini? Saya yakin. Saya terlempar dari lemari ini. Baiklah, saya percaya padamu. Tapi entah mengapa wajah kita lumayan mirip. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Baiklah, firasat saya mengatakan bahwa saya harus percaya padamu bahwa kamu dari masa depan. Tapi Cenaka, saya tidak bisa membiarkan kamu di sini. Ayahanda dan ibunda adalah orang yang tegas. Saya takut jika terjadi sesuatu pada kamu. Begitu ya. Ngomong-ngomong, Raden Ajeng, maaf jika saya bertindak tidak sopan. Apa saya boleh bertanya? Kamu pasti ingin bertanya, mengapa saya menangis tadi? Jadi, lelaki yang datang berkunjung tadi adalah calon suami saya. Dia berusia 45 tahun. Berapa usia kamu sekarang? Sebentar lagi 20 tahun. Saya bisa mengerti ketidaknyamanan itu. Tapi, kami sudah dijodohkan dari 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu? Itu artinya kamu masih berusia 13 tahun. Iya, bukankah itu hal yang wajar? Wajar. Bahkan sama sekali tidak, Cantika. Bahkan itu melanggar pasal 7 ayat 1, di mana laki-laki dewasa dijodohkan dengan anak berusia 13 tahun. Itu melanggar hukum, Cantika. Mereka bisa masuk penjara. Jenaka, Kayaknya aku wis jangan ya, Dan. tidak apa-apa. Tuan Panji Aryadiningrat adalah orang yang baik. Kalau dia baik, kenapa kamu menangis? Hanya saja, hatiku sudah kuberikan pada laki-laki yang aku sukai. Namun, dia hanya akan menjadi anak tiri saya. Kok iso? Maaf, seharusnya saya tidak menceritakan ini pada siapapun. Cantika, ini tidak benar. Maaf, seharusnya saya tidak memberi perasaan pada calon anak saya. Tidak, seharusnya tua bangka itu yang sadar diri. Dia akan merenggut masa mudamu, Cantika. Kita harus membatalkan perjodohanmu. Segera. Tidak bisa, Jenaka. Pernikahan kami tidak bisa dibatalkan. Ini yang diinginkan semua orang. Kalau sampai Cantika menikah dengan Raden Panji, aku tidak akan lahir karena kakekku itu jati. Memangnya siapa dia? Kenapa sangat sulit bagimu untuk mengatakan tidak? Tuan Panji adalah calon bupati. Dia orang yang kuat. Dia juga menjadikan saya satu-satunya pribumi perempuan yang bersekolah. Gak bisa gini. Pokoknya Ayut harus nikah sama kakek. Bagaimanapun caranya, masa depan tidak boleh berubah. Raden Ajeng, bisakah saya memanggilmu Cantika? Tentu, saya senang mendengarnya. Karena terlihat lebih akrab. Terima kasih, Jenaka. Tanpa kamu, mungkin saya masih berkutat dengan kesedihan saya. Tenang saja, Cantika. Saya akan selalu berada di pihakmu. Dan tentu saja saya akan selalu membantumu. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Saya ingin menyiapkan perhiasan yang saya ingin gunakan ke pesta esok hari. Oh, begitu. Kamu pasti sedih ya bertemu dengan tua itu lagi. Oh, begini saja. Saya punya ide yang bagus. Wah, jadi seperti ini pesta tahun 20-an. Nah, Jenaka, saat ini identitasmu adalah Raden Ajeng Cantika. Apa? Menyamar? Apa itu mungkin?
kita sedikit mirip, tapi secara garis besar terlalu banyak perbedaan antara kamu dan saya. Bagaimana jika ketahuan? Percayakan saja padaku. Aku tahu kamu tidak ingin bertemu dengan Pak Tua itu. Biarkan saja aku yang menyamar. Melihat dia dikelilingi perempuan seperti itu, dia pasti buaya darat versi tahun 20-an. Ternyata dugaan saya benar. Ini benar kamu. Saya tadi hampir tidak mengenali. Tapi melihat kamu maju kebaya saya datang untukmu, saya langsung mengenali. Ketika idemu kenapa lumayan bertambah? Itu saya menggunakan sepatu hak tinggi Tuan. Kenapa ketika? Kenapa kau terus menutup separuh wajahmu dengan seperti itu? Saya ingin melihat wajahmu. Suaramu kenapa sedikit berbeda ya? Saat ini saya memang tidak enak badan Tuan. Cantika, jika dirimu sakit, kamu tidak perlu membawa saya datang hari ini. Saya bisa menunda semua ini, atau enggak? Pasti kamu mengingat jalan ini kan? Teman di sekolahmu dan juga merupakan anak angkat. Saya akan berbicara beberapa hal yang penting di hidupmu. Mungkin akan butuh lama. Jika kamu sudah siap buat, kamu bisa pulang. Akhirnya Pak Tua itu pergi juga. Rasanya jantungku hampir copot. Hampir saja ketahuan. Ketahuan dari apa? Maaf jika saya membuat Anda kaget. Tapi mengapa Anda di sini? Kenapa Anda tidak bersama Tuan Arya Diningrat? Itu bukan urusan Anda, Tuan. Pramudia bagus biru. Anda masih ingat nama saya kan? Terserah. Tunggu, Raden Ajeng. Loh. Jenaka, saya keluar sebentar mengambil sarapan. Jenaka, sembunyi, cepat. Kenapa? Akan datang tamu. Tuan Jaksa, Raden Ajeng. Selamat pagi Nona. Maaf, saya tiba tanpa mengatakan apapun. Tidak apa-apa, Tuan. Saya hanya ingin memberikan barang Anda yang kemarin. oh, Nona, Raden Panji datang berkunjung. Tuan, akan jadi masalah jika Tuan Panji melihat kita berdua. Tunggu, Tolong semui, Tuan. aku maksud benar. Cepat, masuk, cepat. Kamu Tuan, Cantika, kemarin kamu berkata kamu bukan fair. Saya terus khawatir hal itu. Makanya saya membawa dokter bersama saya. terima kasih, Tuan. Anda sangat baik. Baik. Saya menghentikan kamu Bima di peperangan saya. Maaf, saya tidak sempat memesan bunga karena saya terus khawatir dengan kamu. Terima kasih, Tuan. Apa itu? Tidak. Kamu tidak apa-apa? Dokter, tolong periksa. Raden Ajeng hanya perlu istirahat yang cukup, Tuan. Baiklah, kalau itu kamu setia saja. Setelah kamu sembuh, saya akan meminta izin ke Wedana untuk mengajak kamu berjalan agar kamu senang. Baik, terima kasih, Tuan. Anda sangat baik. Kalau gitu, saya pamit. Sudah aman. Kalian bisa keluar. Loh, Tidak. apa-apaan ini? Cantika, dia ini siapa? Kenapa ada buaya darat di sini? Buaya darat? Saya tidak mengerti maksud Anda, Nona. Tapi itu terdengar sangat kasar.
Kepribadian saya memang kasar. Saya mengerti. Baiklah. Jadi sebenarnya situasi apa ini? Apakah raja yang saya temui kemarin adalah Anda, Nona? Apa? Tuan Jaksa, bisakah saya meminta waktu sebentar untuk bicara berdua dengan jenaka? Tentu, Nona. Yang tadi itu siapa, Cantika? Kenapa dia bisa tahu semuanya? Terus kita harus melakukan apa? Jenaka, jangan panik. Dia adalah teman dari Tuan Panji Agadiningra. Justru berbahaya, Cantika. Bagaimana jika dia memberitahu keberadaan saya kepada Arya Diningrat dan lebih buruknya kepada Wedana? Saya bisa-bisa diusir, Cantika. Tenang dulu, Jenaka. Tuan Jaksa adalah salah satu orang yang saya percaya. Asal kita menceritakan dengan baik dan jujur, saya yakin Tuan Jaksa akan... Maksudmu, kita harus memberikan fakta bahwa saya berasal dari masa depan? Itu mustahil, Cantika. Dia bisa saja menganggap saya orang gila. Kita tinggal menunjukkan bukti melalui barang-barang yang Anda bawa itu. Tapi... Tuan Jaksa adalah orang yang tajam dan teliti. Akan lebih berbahaya jika tidak terus menutupi dirimu dan diketahui sendiri oleh Tuan Jaksa. Yoweslah. Tuan Jaksa, perkenalkan, ini adalah teman saya bernama Jenaka. Jenaka. Nama yang indah. Tuan Jaksa, bisakah Anda menerima ini dengan pemikiran terbuka? Saya tidak ingin berbohong kepada Anda, tetapi saya juga ingin Jenaka terlindungi. Tidak masalah. Pikiran saya selalu terbuka untuk konspirasi apapun itu. Astaga. Nona, ini terdengar gila. Apakah Nona yakin Nona sedang tidak dipermainkan? Terserah jika kamu percaya atau tidak. Tapi bisakah kamu menutup mulutmu? Saya juga tidak ingin ini semua terjadi. Dan tolong ingat, saya hanya ingin kembali dengan tenang. Oh, tolong. Tuan, jangan berkata seperti itu. Jenaka adalah anak yang baik. Jika Anda masih tidak percaya, saya punya buktinya. Lihatlah barang-barang ini. Semua ini bukan benda-benda buatan teknologi saat ini. Anda benar. Tuan Jaksa, bisakah saya meminta tolong kepada Anda? Saya ingin jika Anda menampung Jenaka beberapa hari ini. Hah? Apa? Saya sudah berjanji kepada Jenaka untuk mencarikannya tempat tinggal. Cantika, Tidak apa, Jenaka. Saya takut jika Wadana mulai mencurigai ini. Saya tidak masalah. Benarkah, Tuan Jaksa? Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tidak masalah. Kalau begitu, saya izin kembali ke rumah saya untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Sebelum Nona Jenaka tinggal di sana. Kalau begitu, saya akan kembali nanti sore untuk menjemput Nona Jenaka. Baiklah, sekali lagi terima kasih Tuan Pram. Jenaka pasti bahagia karena memiliki tempat tinggal baru. terserah. Jenaka, Tuan Pram adalah jaksa di mahkamah ini. Dia satu-satunya jaksa pribumi. Tapi dia bekerja untuk Belanda, kan? Ya, bisa dibilang begitu. Itu Tuan Jaksa. Apakah Nona sudah siap? Jenaka, besok saya akan berkunjung. Butuh bantuan? Tidak perlu. Baiklah, Nona. Nona, Anda bisa menunggu di sini sebentar. Saya akan ke dapur terlebih dahulu. Baiklah. Sepertinya pria ini satu hobi denganku. Jangan tidak, Bisakah saya bertanya tentang masa depan?
Tuan Pram, jika saya memberitahukan semua tentang masa depan, apakah Tuan Pram bersedia untuk membantu saya? Maaf, saya tidak berjanji bahwa saya bisa membantunya maupun tidak. Ya sudahlah, lupakan saja. Oliver, jangan tinggalkan saya sendirian. Bisa penasaran saya sedang tinggi seperti ini. Tenanglah, pribumi akan mendapatkan kemerdekaannya kembali. Dan negara Hindia Belanda tidak akan ada lagi. Negara kita akan menjadi negara kedaulatan sendiri. Benarkah? Kapan itu? Ya, jika Tuan berumur panjang dan akan mendapatkannya. Ya sudahlah, ayo kita pergi makan, Tuan. Saya sudah lapar. Kamu Oliver? Biar saya yang piring nanti. Tidak. Nona harus tahu saya. Saya tidak ingin tangan dari Nona menyentuh piring-piring motor ini. Bye. Hah? Nona bilang apa? Nona, tetap di sini. Jadi, kamu kenapa? Nona jenaka? Jenaka, bisakah saya meminta bantuan Anda? Terkait apa? Pemuda ini sedang pingsan. Apakah saya bisa meminta bantuan Anda, Nona? Untuk menjaganya sebentar. Saya akan pergi mengambil obat sebentar. Bisa sih. Saya tidak akan lama. Pemuda ini adalah kenalan saya. Ini Jati. Ini kakek Jati. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa banyak luka yang seperti ini? Tenanglah jenaka. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Astaga. Sial. Seharusnya saya tahu akan terjadi seperti ini. Anak ini sangat keras kepala. Bagaimana? Mungkin dengan begini dia akan lekas sembuh. Nona istirahat saja, biar saya menjaganya. Baiklah. Memangnya pakai Jati dan Tontong kenal di mana ya? Kenapa bisa minta tolong dan babak belur? Memangnya kakek Jati dulu banyak musuhnya ya? Nona tidak tidur. Tuan kelihatan kedinginan. Kenapa tidak coba tidur saja? Kasihan Jati, dia butuh istirahat. Jadi saya menemaninya. Tuan Frank, ada sesuatu yang ingin saya beritahu. Tapi setelah saya beritahu, tolong untuk bantu saya ya. Dan ini akan menjadi rahasia kita berdua. Apa? Rahasia tentang kapan negara kita berdaulat? Bukan, Sepertinya sangat serius. saya hanya punya Anda, Tuan. Jadi tolong bantu saya ya. Jadi Nona, Kalau itu tidak terjadi, saya tidak akan lahir, Tuan. Karena saya adalah cucu dari Raden Ajeng Cantika dan Jati Arya Diningrat. jadi kamu? Makanya, Tuan harus membantu saya untuk membatalkan pertunangan dari Raden Panji dan Cantika. Karena Cantika sangat mencintai Jati, Tuan. Anda lumayan mirip dengan Raden Ajeng, Nona. Saya saudara jauh dari Cantika.
Perkenalkan, nama saya Jati, teman Cantika Gades. Jenaka. Ahem, makanan yang ada akan dingin jika dibiarkan. Dan Jati, setelah ini kamu pulang ke rumah ibumu. Jangan pernah kembali lagi. Apa-apaan? Biarkan saja Jati di sini. Tidak boleh, Nona. Biar saya saja. Cantika, Jenaka, Akhirnya kamu datang juga. atau kamu baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja. Oh, Raden Ajeng. Tuan Jasa, senang melihat Anda. Dan juga Nona Cantika. Tuan, Setahu saya, kalian berdua teman satu sekolah bukan? Alangkah baiknya jika kalian saling bertegur sapa dahulu. Apalagi kalian kan sudah lama tidak bertemu. Nona, Jenaka, saya dan Tuan Pram akan menyiapkan kudapan untuk kalian nikmati sembari mengobrol. tidak apa yang sebenarnya Anda rencanakan, Nona. Raden Ajeng. Tuan terluka. Itu, Anda tidak perlu tahu. Saya tidak apa. Saya sedih, Tuan. Kenapa, Nona? Banyak alasannya. Raden Ajeng akan menjadi bupati. Bukankah itu hal yang paling membahagiakan? Tidak dengan saya, Tuan. Ikdenit dan ikan segan, Tuan. Tuan, tapi bagaimana bisa saya memberikan kasih kepada Tuan Panji? Sedangkan hati yang menciptakan kasih sudah saya berikan kepada Anda, Tuan. Ibu manja, Tuan. Loh, tunggu. Apa? Kan Raden Ajeng. Kenapa, Tuan? Please pijit me, Tuan. Anda benar. Ini tidak boleh. Anda pasti jijik dengan saya. Lupakan ini, Tuan. Maaf, membuat Anda tidak nyaman. Izalkan. Tunggu, Nona. Nona, loh, Cantika? tunggu, Nona. Mereka jangan diganggu. Mereka akan bicara. Biarkan mereka menentukan kemana arah hubungan mereka akan pergi. Nona, seperangkat saya tadi, Anda masih saja di tempat yang sama. Oh, Tuan Pram. Saya hanya Apa khawatir. cara saya tadi pagi itu salah, Tuan? Anda tidak salah, Nona. Mereka hanya bingung dengan pendapat mereka masing-masing. Tadi saya ketemu Jati. Lalu apa yang dikatakan Tuan Jati? Jati hanya bilang dia tidak bisa menerima perasaan Cantika karena dia tidak ingin berkhianat kepada Raden Panji yang telah mengangkatnya sebagai anak angkat. Meskipun, oh ya, dan juga Jati akan kembali ke Batavia untuk menyusul ibunya. Dia akan tinggal di sana beberapa saat untuk menenangkan diri. Apa? Astaga, andai saja Raden Panji menghilang secara tiba-tiba, maka tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Itu adalah perkataan yang sangat jahat, Nona. Maaf. Apa? Anggap saja kita tidak pernah membicarakan hal itu. Kalau begitu, saya izin beristirahat di kamar. Pagi ini saya ingin menemui Cantika. Ini. Biar saya saja. Siapa Jenaka? Pak Inspektur, ada apa? Saya hendak ke kantor setelah sarapan untuk memeriksa berkas yang Anda kasih kemarin. Bukan itu, saya datang membawa sebuah kabar. Sangat penting apa sampai Anda datang jauh-jauh ke sini, Inspektur? Ada kabar penting apa sampai Anda jauh-jauh ke sini? Raden Panji Arya Diningrat telah ditemukan tewas di ruangannya pagi ini. Apa? Semuanya yang akan membawakan sarapan menemukan jasad Raden Panji tergeletak di ruangannya. Saya butuh Anda untuk ikut saya menuju tempat perkara. Apakah ada yang terduga? Saksi semua sudah diamankan. Saksi pelayan dan penjaga rumah Raden Panji melihat tersangka Raden Ajeng Cantika yang terakhir kali bertemu dengan Raden Panji tadi malam. Pidana itu telah kami amankan di kantor polisi. Cantika, bagaimana bisa? Tunggu sebentar, Inspektur. Saya ingin bertemu dengan Cantika sekarang juga.
Iya, saya mengerti kata Nona, tapi datang dulu. Setelah ini, saya akan mengantar Nona untuk bertemu Raden Ajeng. Setelah saya memeriksa kasus ini terlebih dahulu. Tuan, ini adalah cincin Putri Widana. Ini adalah salah satu bukti keterlibatan Putri Widana. Kami masih mencari bukti lain. Keberadaan bros Raden Panji dan buku tamu serta keris yang digunakan untuk membunuh Raden Panji telah hilang. Kami telah menggeledah kediaman Widana, tetapi tidak ada yang terbukti. Tuan Prabu, sekarang mengambil perkara ini. Ini bukan kewenangan saya. Pada akhirnya semua perkara akan ditentukan oleh Departemen Pengadilan sendiri. Saya tidak bisa menyerahkan kasus ini kepada orang Belanda, karena saya rasa ini ada sangkut pautnya dengan beberapa anggota saya yang hilang secara misterius. Saya pun usahakan, tapi saya tidak bisa berjanji. Saya akan coba pastikan bahwa di sini tidak ada yang tidak dimintakan. Kalau begitu, saya akan membawamu menemui Putri Widana. Terima kasih. Tunggu Tuan Pram, apakah Anda juga mencurigai Cantika? Jika dilihat dari bukti juga kesaksian, bukankah sudah jelas? Tapi sebagai seseorang yang sering menemukan kasus seperti ini, seringkali ada banyak yang tak terduga. Bisa-bisa yang salah ada yang benar, dan yang benar ada yang salah. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Deduksi hanyalah sebuah pengambilan kesimpulan dari premis yang ada. Astaga, Cantika! Maafkan saya terlalu panik sehingga... Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa, Jenaka. Bagaimanapun sudah terjadi. Bagaimana dengan keluargamu? Apa sudah menjenguk? Hah? Bahkan Widana? Mungkin ayah malu punya anak seperti saya. Kamu di sini sudah cukup bagi saya, Jenaka. Tunggulah sebentar lagi, Cantika. Saya, Tuan Iskandar, Jati, bahkan Tuan Pram akan membantu Anda keluar dari sini. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, meski langit akan runtuh. Saya tahu, tapi Jenaka, saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan itu, Jenaka. Mengapa tidak ada yang mempercayai saya? Saya tahu, Cantika. Saya percaya pada kamu. Tuan Pram, Tuan Pramudia, Maaf, saya sedang melamun salah. Tuan Pram, maaf jika saya lancang. Tapi, siapakah perempuan itu? Saya juga melihatnya kemarin saat berkunjung ke kediaman Anda. Ah, itu jangan tunangan saya. Ah, begitu rupanya. Kalau begitu, saya ucapkan selamat. Terima kasih. Malam itu, saya memang pergi ke rumah Tuan Panji. Saya ke sana untuk memutuskan pertunangan saya. Tapi saya datang di waktu yang tidak tepat. Tuan Panji mabuk. Dia terasa orang yang berbeda. Dia memaksakan kehendaknya kepada saya. Itu sangat menjijikkan. Rasanya saya ingin mati. Cantika. Apakah kamu juga tidak percaya, Jenaka? Saya percaya. Saya percaya kata-katamu, Nak. Raden Panji adalah seseorang yang mampu melakukan seperti itu. Menjaksa? Pria brengsek itu memang layak mati dengan penuh kesakitan. Dia telah melakukan hal yang sama kepada adik saya. Nona, jangan risau. Tunggulah sebentar. Saya pastikan bahwa bukan Nona pelakunya. Anda tadi bicara apa? Bisa-bisa Tuan Iskandar salah paham. Bukankah lebih aneh jika kita tinggal serumah tapi tidak memiliki hubungan apa-apa? Tetap Nona, rumah saya, peraturan saya sudah terlanjur kan? Anda sekarang berperan sebagai tunangan saya. terserah. Terima kasih calon istriku. Jangan banyak embel-embel. Iya, Nona Janaka yang paling manis.
Tuan Pram, Oh, Jenaka, duduklah. minumlah dulu sebentar. Istirahatlah dulu 5 menit, lalu kembali bekerja. Terima kasih, Nona. Anda benar. Saya memang butuh istirahat sejenak. Aku tidak pernah menyangka akan mengatakan ini kepadamu, Minjili. Nona pasti penasaran dengan apa yang saya katakan tadi, kan? Hampir setengah hidup saya habiskan di Belanda. Kakak saya juga masih di sana. Saya datang di sini hanya berniat untuk membalas dendam kepada Raden Panji. Dia lebih hina daripada binatang. Mending adik saya kesuciannya telah direnggut oleh laki-laki itu. Saya Tuan, memutuskan menjadi teman dari Raden Panji sambil menunggu lelaki itu membuat kesalahan agar saya dapat menyerangnya di saat yang tepat. Makanya dari itu saya dapat bertemu dengan Jati. Jati adalah anak yang diangkat oleh mantan istri Raden Panji, Raden Ayu Kartika. Saya tahu Nina Kartika juga mempunyai dendam kepada Mas Panji. Makanya dari itu saya lebih dekat dengan Jati. Dia sering menginap di sini ketika Raden Panji memukul. Raden Panji memukulnya. Iya, ia memukulnya tanpa sepengetahuan Nina Kartika. Jati sering dipukuli oleh Raden Panji. Saya yang selalu mengobati lukanya. Ia tidak ingin Nina Kartika khawatir. Jadi waktu malam itu, Raden Panji adalah pencinta arak. Ketika dia mabuk, dia akan berubah seperti binatang. Jadi ketika Raden Ajeng Cantika berkata, dia dipaksa, saya percaya. Tuan Pram, saya akan membantu Anda. Saya akan bantu untuk menghancurkan citra laki-laki brengsek itu. Dan Raden Ajeng yang tidak bersalah harus segera dibebaskan. Terima kasih, Nona. Lihat ini. Ini adalah bros berlian yang dipasang khusus oleh bupati dan diberikan kepada Raden Panji untuk menjadi suksesinya. Bahkan ada saudagar yang ingin membelinya dengan harga tinggi, tetapi Raden Panji menolaknya. Bukankah ini bros yang ditemukan menghilang saat kejadian ini semua? Seseorang ditemukan tewas dengan barang berharga yang menghilang. Apakah ini perampokan? Saya juga menduga hal yang sama, tetapi adik Raden Panji menolak dan menekankan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana oleh Putri Widana. Semua pelayan telah kami tahan, tetapi kami tidak menemukan brosnya. Baiklah, kita memang harus mengunjungi tempat bros berlian itu dibuat. Tapi akan sangat jelas jika kita yang datang menyelidiki ke sana. Kita butuh penyamaran. Berhubung kalian sudah bertunangan, bagaimana dengan beralibi mencari cincin pernikahan? Tunggu sebentar, saya akan periksa. Ini rumahnya. Kenapa sepi sekali? Apa tidak ada orang? Tentu saja. Saya dan Iskandar akan coba cek terlebih dahulu. Nona, tunggu sini sebentar. Apa itu? Halo? Tolong. Anda tidak apa-apa? Apa? Tuan Pram, bawa tunangan Anda pulang. Saya akan memanggil anggota untuk membereskan ini. Bukunya? Nona Jenaka? Tuan, bagaimana? Apa sudah ada kabar baru? Ya, kabar buruk. Persidangan Raden Ajeng akan dimulai minggu depan. Dan saya
bukanlah salah satu yang dilibatkan. Apa boleh saya melihat persidangan itu? Kalau itu, saya tidak yakin. Itu tergantung keinginan keluarga Raden Ajeng. Iskandar, ada apa? Tuan Pram, bukti baru. Anda harus mendengar ini. Masuklah. Saya telah menyelidiki banyak tempat perkara, tapi khusus darah Raden Panji sedikit berbeda. Berbeda? Darah di luar tubuh Raden Panji menggumpal dengan cara yang aneh. Setelah mengirimkan sampel darahnya ke dokter Jawa yang mengajar Pistovia, dari hasil laboratorium ditemukan adanya penggunaan bisa ular kobra. Itu berarti diracuni. Ini adalah pelayan yang menemukan jasad Raden Panji, membawa minuman yang sudah dicampur bisa ular kobra. Saya telah menginterogasinya, tetapi dia berkata hanya mengikuti perkataan kepala pelayan. Jadi Anda telah menginterogasi kepala pelayan? Tidak, dia menghilang. Tidak ditemukan di kediaman Raden Panji. Harusnya kita tangkap sejak awal. Dia adalah salah satu orang kepercayaan Raden Panji. Ini buku tamu yang ditemukan kemarin di toko berlian. Tercatat, Raden Jaya hampir datang 3 bulan belakangan ini, meminta dibuatkan bros yang sama seperti milik Raden Panji. Bukankah kepala pelayan ini adalah orang dari kediaman Raden Ayu Kartika, mantan istri dari Raden Panji? Lihat, awalnya kepala pelayan ini adalah pelayan dari Raden Ayu Kartika. Kemudian, setelah Raden Ayu menikah, ia menetap di kediaman Raden Panji. Namun, setelah bercerai, kepala pelayan ini lebih memilih menetap di sisi Raden Panji. Dan Kartika membawa orang lain. Ini adalah adik dari kepala pelayan, seorang kurir pribadi dari Raden Panji. Nah, dia pasti tahu di mana tempat yang sering dikunjungi oleh tuannya, termasuk kakaknya. Adik kepala pelayan ini sedang ditahan di kantor. Saya tahu, kamu dulu kerja dengan Raden Ayu Kartika. Jika kamu tidak ingin bekerja sama, saya juga akan membawanya ke kantor polisi. Tunggu dulu, Nyonya Kartika tidak ada hubungannya dengan itu. Saya masih ingin mengabdi untuk Nyonya. Tapi Mbak melarang saya. Ia punya ambisi lain. Saya dan Mbak sudah lama berpisah jalan. Tapi kau pasti tahu keberadaan kamu, bukan? Saya tidak yakin. Tapi saya bisa memberikan sebuah nama tempat. Ratadam. Hah? Di tempat penginapan mewah? Iya, ia diam-diam sering mengunjungi tempat itu. Katanya pertemuan rutin antara orang Panji. Tapi saya bukan orang bodoh. Saya tahu itu hanyalah alasan akal-akalan Mbak. Tapi, apa yang dilakukan seorang pelayan di tempat seperti itu? Yang jelas bukan untuk berlibur. Lagi pula, Baratadam adalah tempat yang mahal. Seseorang dengan banyak uang pasti menyembunyikannya di sana. Saya punya rencana. Mari kita jadikan adik pelayan ini sebagai umpan. Kita lihat siapa yang merespon kehadirannya di penginapan itu. Bagaimana? Tugas Tuan Pram menunggu di dekat pintu penginapan. Saya dan Nona Janaka akan menunggu di dalam ruang tunggu. Apa? Saya tidak bisa berpisah dengan Nona Janaka. Tuan adalah jaksa. Orang di Baratadam bisa saja mengenal Anda. Karena itu, Nona Janaka akan berpura-pura reservasi sebanyak 3 orang. Lalu, masuk ke rang utama dengan alasan menunggu teman. Semoga Ayah tidak terkejut kalau catatan ini akan menjadi sejarah kelam di masa depan. Nona Janaka, bisakah Anda menunggu di ruang tunggu? Baiklah. Sekarang, kita tinggal tunggu adik pelayan datang. Kuharap dia mendalami perannya sebagai kurir. Nona masih ingat wajahnya kan? Masih Tuan, masih teringat jelas malah. Tunggu! Berhenti! Nona baik-baik saja. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Bagaimana?
Lukanya cukup dalam, tapi kami akan terus pantau. Dia akan baik-baik saja setelah 1 minggu pengobatan rutin. Baiklah, terima kasih dokter. Kamu kenal dia? Iya, dia kenal saya. Beliau dokter dari Belanda. Belanda? Iya, benar. Tapi tenang saja, beliau adalah orang yang dapat dipercaya. Jati? Kamu telah kembali dari Batavia? Apa benar kabar di koran tentang kita? Maksudnya tadi pada kasus pembunuhan Raden Panji. Kami sudah menyelidiki itu. Kenapa? Kenapa kembali? Kenapa berpura-pura untuk peduli? Jika Cantika tidak kau patahkan hatinya, mungkin dia tidak akan berpikir untuk memutuskan pertunangannya pada malam itu. Dia tidak akan terjebak pada konspirasi ini. Nona, boleh tolong transfer makanan? Saya lapar. Tolong ya. Dasar gendeng. Terang, apakah Anda menikah dengan Jenaka? Kenapa? Kenapa bertanya seperti itu? Jika Tuhan dan Nona Jenaka berada di posisi saya dan Cantika, apa yang Anda akan lakukan? Jika itu saya, mungkin saya melakukan banyak hal bila. Mungkin saya ikut dengan Anda untuk melindungi Nona Cantika. Kalau itu, saya tidak bisa berkata apa-apa. Kehadiranmu tidak disukai oleh Jenaka saat ini. Mungkin Anda bisa berbicara dengannya terlebih dahulu. Oke. Mona, saya untuk bergaul dengan kalian untuk melakukan Cantika kurang ini. Kenapa? Maaf jika saya memiliki kesan buruk pada Anda. Memang. Saya bukan orang yang mudah terbuka, Nona. Tapi rasa peduli saya dengan Raden Ajeng sangat besar. Tolong, Nona. Ya sudah. Saya maafkan Doni Cantika. Terima kasih, Nona. Sidang dimulai. Tidak, Yang Mulia. Bahkan dalam keterangan pihak penyelidik, juga Inspektur Kepolisian mengatakan bahwa ini merupakan sebuah upaya perampokan dan ada satupun bukti yang ditemukan di pihak terdakwa. Darah yang ada di pakaian tersangka berasal dari tangannya yang terluka akibat dilecehkan oleh Raden Panji. Dia bisa saja membawa belati untuk membunuh di sepanjang jalan dia pulang ke rumah. Dan ini terlihat kasar. Karena pihak Raden lain sama sekali tidak mencoba untuk mengalah. Nona, bisa duduk saja. Saya pusing lihat Anda mulai-mulai dari tadi. Tuan Pram, bagaimana? Hakim memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk menyelesaikan penyelidikan. Untuk saat ini, Raden Ajeng sedang ditahan di rumahnya. Ia tidak boleh menerima tamu dan juga ia tidak boleh meninggalkan rumahnya untuk saat ini selama ia masih menjadi tersangka. Raden Jaya sangat mendominasi di persidangan tadi. Raden Jaya? Raden Jaya tidak ada di Batavia malam itu. Saya ke rumah, menemui ibu saya, Raden Kartika. Lalu saya tidak melihat Jaya. Saya bertanya ke pelayan, lalu pelayan mengatakan dia pergi menemui Pak Bupati. Saya punya berita baru. Adik kepala pelayan mengatakan malam itu dia melihat dua orang laki-laki yang mengenakan pin emas dan salah satunya memegang bros berlian yang sama seperti milik Raden Panji. Namun sebelum malam kejadian, anak itu sempat menjadi kurir Raden Panji untuk mengantarkan surat kepada Raden Jaya. Pada saat itu, Raden Jaya sedang makan malam bersama pejabat Hindia Belanda. Saya tidak bisa mengatakan hal ini di sidang tadi, karena adanya jaksa Kraus dari pihak Raden Panji yang bejat membalikan fakta. Kita tidak bisa mengambil risiko tersebut. Tunggu, itu berarti bros berlian itu ada di tangan Raden Jaya, bukan adik dari Raden Panji sendiri? Itu kemungkinan terbesar. Baiklah, besok saya dan Jati akan berangkat ke Batavia secepatnya. Terlebih lagi, kabar bahwa Raden Jaya mengadakan perjamuan di saat kakaknya terbunuh sudah sangat mencurigakan di khayalan umum saat ini. Saya ingin ikut. Tapi, Titik. baiklah, Anda ikut. Tapi,
Bisakah Anda berhenti bersikap ketus seperti itu? Itu menyakiti hati saya. Tuan Pram dan Nona Jenaka benar-benar pasangan yang sangat serasi. Saya tidak sabar menantikan pernikahan kalian. Saya rencana ya. Baiklah, ayo kita mulai. Sampai jumpa Tuan Pram. Nona, hati ya. Selamat malam, Tuan. Malam? Saya melihat Anda seorang diri. Bolehkah saya duduk? Oh, tentu saja. Jika saya tidak salah ingat, Anda Tuan Pramodya yang terkenal itu bukan? Ah, Anda mengenal saya. Sebuah kehormatan bagi saya. Jika Anda mendekati saya, tentu saja Anda mengenal saya. Tentu saja. Saya kenal kakak Anda. Teman dari Jaksa Strauss. Jaksa yang menangani kasus pembunuhan kakak Anda. Suatu kebetulan. Mari kita bicara santai kalau begitu. Maksud Anda, mantan istri Raden Panji? Ya, Kartika adalah cinta pertama saya. Tetapi kakak saya merebut Kartika hanya karena bermodal penerus ayah kami. Sebenarnya, saya berterima kasih kepada Raden Ajeng Cantika karena telah menewaskan Raden Panji. Karena saya punya dendam. Jangan berterima kasih kepada Ayah Pram. Kenapa? Karena saya yang membunuh Mas Panji. Dan ternyata ada juga orang lain yang menginginkannya dia mati. Dan setelahnya, ia akan menerima lamaran saya dengan meminta keris yang berlumuran darah Mas Panji. Saya kirim keris itu di dalam kekediamannya. Lihatlah bros ini, bros milik Mas Panji. Satu-satunya bros yang menjadi tanda sayalah suksesi bupati selanjutnya. Saya merebutnya langsung dari mayat Mas Panji. Seharusnya kamu harus berterima kasih kepada aku, Pram. Dan sebagai balas budimu kepada aku, dukung saya jadi bupati di relasi firma. Bagaimana? Serahkan saja hal itu kepada saya. Anggap saja sudah beres. Kau memang sangat patut untuk diandalkan Pramudia. Kenapa? Bagaimana? Kamu sudah dapat barangnya kan? Saya hampir ketahuan, Tuan. Kamu tidak apa-apa kan? Tenang saja, saya baik-baik saja. Yang pastinya, barang bukti ini sudah saya dapat. Mana? Apakah benar itu replikat dari buku tamu toko itu? Saya yakin ini. Saya menemukannya di kamar Raden Jaya. Iya. Dan juga saya sudah mendapatkan informasi bahwasanya bukti krusial yaitu garis pembunuhan Raden Panji ada pada Raden Ayu Kartika. Maksudnya ibu saya terlibat dalam hal ini? Ibu bahkan tidak sudah berdekatan dengan keluarga Raden Panji. Beraninya kalian. Raden Ayu Kartika bisa menjadi saksi jadi. Garis itu ada padanya. Raden Jaya memberikan garis itu kepada Raden Ayu Kartika. Ibu. Tapi saya tidak akan mengizinkannya. Tuan Jati, ini demi Cantika. Anda tega Cantika tertuduh membunuh. Tunggu, Jati. Nona, Anda sebaiknya bicara baik-baik dengan Jati. Bicara baik-baik bagaimana? Biasanya seperti itu. Bahkan tidak bersikap netral untuk hal ini. Bagaimanapun, Jati sangat menyayangi ibunya. Ketika kita melihat orang yang kita sayangi tertuduh melakukan kejahatan, bukankah itu sakit? Tolong beri pengertian kepada Jati. Tuan Jati,
Saya minta maaf Tuan. Maaf jika tadi saya menyinggung perasaan Tuan. Saya benar-benar tulus kok berteman dengan Tuan. Sama Nona. Saya tidak mungkin melakukan itu. Ibu saya orang baik. Itu adalah ibu anak saya. Ibu sudah bercerai dengan Raden Panji. Tapi ibu rela demi saya. Dia rela menurunkan harga dirinya di depan ayah. Hanya agar Raden Panji mau membiayai sekolah saya habis. Dengan syarat saya harus membantu Raden Ajeng Cantika. Jadi itu alasan Tuan begitu ingin melindungi Raden Ayu. Saya akan mengatakan yang cepat. Sebenarnya saya dari masa depan dan hanya ibu yang tahu dan saya. Tepatnya pada tahun 2004 Anda adalah orang kedua yang tahu setelah ibu saya. Pasti Anda tidak percaya. Saya tahu ini terdengar Saya gila. percaya karena saya berasal dari tahun 2019. Gimana bisa Nona? Mesin waktu ditemukan pada tahun 2000 pada Sultan. Anda sebenarnya siapa Tuan? Kenapa Anda tahu banyak soal mesin waktu? Karena saya di salah satu penemu ini. Saya sedang mencobanya untuk jadi error efek waktu yang membuat saya terlapor di zaman ini. Oleh karena itu, ibu saya ingin mengirim saya ke Eropa untuk mempelajari mesin waktu agar saya bisa kembali ke depan. Apa itu? Kucing. Tuan Pram? Anda ke para pelayan. Nona, masuklah ke dalam. Dan jangan keluar sebentar waktu. Saya akan mengurusi saya. Tuan Iskandar, apa yang terjadi di sini? Nona, apa yang Anda lakukan di sini? Saya sedang menunggu Tuan Pram. Dari tadi dia tidak kunjung keluar. Padahal sudah 30 menit saya menunggunya. Tunggu sebentar. Oh, jangan-jangan lagi mules lagi. Lama amat sih. Hah? Kita harus pergi ke kediaman ibu saya. Maksudnya? Lihatlah surat ini. Temanmu akan kami tahan sampai kalian menghentikan pencarian. Jika ingin teman kalian baik-baik saja, maka tinggalkan Batavia secepatnya. Mawar Merah. Apa? Tuan Pram diculik? Saya mengenal perusahaan ini. Ini adalah perusahaan tangan ibu saya. Raden Kartika. Ayo Nona, kita pergi sekarang dulu. Tuan Muda? Minggir, Tuan Muda? bilang minggir. Ada apa ini? Ibu, lepaskan Tuan Pram. Hai Nyonya, kembalikan teman saya. Saya tidak mengerti apa yang kalian maksud. Anda telah mencuri Tuan Pram, bukan? Kalian ini. Ibu, jangan lakukan ini. Jati, Ibu hanya ingin melindungimu. Melindungi cita-cita kita ke Eropa. Melindungi Jati atau melindungi diri Anda sendiri? Kami sudah tahu bahwa Anda terlibat dalam kasus pembunuhan Raden Panji. Sudah saya bilang, saya tidak terlibat. Anak bodoh. Ibu, tunggu Ibu. Ibu, Jati mohon. Jati cinta dengan Cantika. Kami akan menunggu di sini, Ibu. Jati mohon, pertimbangkanlah. Terserah. Raden Ayu, kedua anak itu masih di luar ya? Saya tidak pernah mengira Jati akan begitu keras kepala terkait tambatan hati. Entah kemana arus dunia akan membawanya nanti. Baiklah, saya hanya akan memberikan kalian dua pilihan. Saya akan melepaskan teman kalian, tapi kalian tidak boleh menyebut nama saya dalam persidangan. Jika kalian melanggar itu, maka saya akan membunuh kalian. Atau kami memilih pilihan yang pertama.
bertemu dengan Santi. Dia tampak baik-baik saja, tidak seperti disekap. Dia memang sudah gila, Jenaka. Sangat gila. Yang mulia, saya melihat Raden Jaya meninggalkan kediaman Raden Panji dan membawa keris yang berdarah. Dasar pelayan rendahan. Dia berbau yang mulia. Dia pelayan yang mulia. Raden Jaya selalu ke Batavia dengan menggabungkan bahwa ia akan menjadi bupati selanjutnya. Bukankah motifnya sudah jelas? Anda Tuan Muda Jati yang jatuh cinta dengan Raden Ajeng, makanya Anda membunuh Tuan Panji. Yang mulia, dia pernah dengan jelas membuat kontrak dengan saya untuk menjatuhkan sengketa tanah milik Raden Panji terkait pembangunan rumah sakit Yayasan Baru. Saya memiliki berkas-berkas konkret yang telah ditandatangani oleh Raden Jaya sendiri. Ini sebuah jebakan. Saya dijebak. Saya punya bukti. Saya bersaksi mewakili Raden Jaya. Malam itu, Raden Ajeng membunuh Raden Panji menggunakan gunting. Laki-laki yang dilihat oleh Raden saya pastilah sopir Raden Ajeng. Terbukti dari gunting simbadana dan kabur dari kediaman Raden Panji. Dan dilihat oleh pelayan di sana saat itu. Yang mulia, saya Raden Ayu Kartika, mantan istri dari Raden Panji Arya Diningrat, ingin memberikan kesaksian untuk Raden Ayu Cantika. Peserta sidang diharap tenang. Saya mendengar kesaksian kepala pelayan dan saya menjamin semuanya adalah kebohongan. Karena saya yang meminta Raden Jaya membunuh Raden Panji sebagai syarat saya menerima lamaran pernikahannya. Bukan saya pembunuhnya. Bukan saya. Perempuan sialan ilah pembunuhnya, yang mulia. Oleh karena ini, atas semua bukti dan saksi yang ada, putusan hukuman atas pembunuhan Raden Panji Ardiningrat kami jatuhkan kepada terdakwa Raden Jaya Ardiningrat dan tersangka Raden Ajeng Cantika. Kami nyatakan tidak bersalah. Nona yang bernama Jenaka, bukan? Saya tahu. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa saya berubah pikiran? Setiap kali saya melihat lelaki itu, saya selalu teringat bagaimana cara dia merebut masa muda saya. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa yang dilakukan suami, istri harus menerima. Mereka bilang, saya tidak tahu diuntung. Tapi perempuan mana yang bisa menerima saya? Yang bisu. Apakah seorang istri tidak bisa berkata tidak? Itu membuat saya menjadi getir, menjadi jijik, dan menjadi benci. Saya tidak mengenal Raden Ajeng. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana kehidupan dia setelah menikah dengan Raden Panji. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk mengubah takdir seorang perempuan lain agar tidak memiliki rasa benci yang saya miliki. Kasih Raden Ayu. Tidak usah berterima kasih. Saya hanya meminta satu hal, Janaka. Seperti hanya Jati yang berasal dari masa depan. Ketika kamu kembali ke zamanmu, saya mohon, tolonglah para perempuan di luar sana yang tidak mampu berbicara seperti saya dan juga Cantika. Akan saya ingat dengan baik, Raden Ayu. Tika, aku pamit ya. Jenaka, apakah kamu benar-benar harus kembali ke zamanmu? Bagaimana dengan Tuan Pram? Yo, sepertinya aku akan mengambil liburan minggu depan. Bagaimana tunanganku? Liburan ke Den Haag.
pasti akan lebih romantis untuk kita berdua. Tuan, saya rasa penyamaran itu sudah tidak diperlukan lagi. Saya sangat suka itu. Apakah Nona tidak suka? Itu, Tuan Pram, ada sesuatu yang ingin saya beritahukan kepada Anda. Ya, Liv. Besok saya akan kembali ke zaman saya. Dan malam ini saya akan menginap di rumah Cantika. Apa? Maksud Nona? Nona akan meninggalkan saya? Cantika? Jati? Meninggalkan Batavia? Nona? Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini, Tuan. Tidak. Setelah semua yang kita lalui, setelah semua, Nona pikir saya bisa begitu saja? Andai saya punya pilihan lain, Tuan. Nona, andai Nona tahu, saya lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan Nona Janaka. Saya cinta kepada Nona. Selama ini, perasaan itu telah saya simpan di lubung sukma saya. Takut jika saya ungkapkan, membuat Nona terbang lebih jauh. Dan sekarang, Nona bahkan... Tunggu, Tuan! Tuan Pram akan menerimanya seiring waktu. Dan kita pasti akan bertemu lagi, Cantika. Saya harap begitu, Jenaka. Tapi, apakah kamu sudah tahu mengenai mekanisme lemari mesin waktu ini? Seseorang telah mengajari saya. Ini dia. Gelang. Bukan gelangnya Jenaka, tapi berlian kecilnya. Ini adalah bahan bakar untuk menyalakan mesin waktunya. Kamu sudah menggunakan satu berlian, masih berapa tuh berlian lagi? Kamu bisa melintasi waktu dengan membawa satu orang untuk kembali bersamamu. Bahan bakar. Iya Jenaka, ini yang kamu butuhkan untuk pulang. Lalu bagaimana dengan Anda? Kenapa hanya saya saja? Bahan bakar ini dibuat hanya untuk melompat interval 100 tahun ke depan. Tidak bisa lebih. Tidak seperti kasusku. Lalu bagaimana cara saya kembali? Emangnya bagaimana cara kamu ke sini? Kala itu saya masuk ke dalam sebuah lemari. Dan tiba-tiba lemari itu bergetar sangat hebat. Hingga saya terhempas keluar dari lemari Cantika. Nah, pasti lemari itu adalah mesin waktunya. Tidak mungkin. Saya sudah keluar masuk ke dalam lemari, mencari tombol atau sesuatu yang mencurigakan, tapi kosong. Itu karena kamu tidak menumpahkan bahan bakarnya. Saat masuk ke lemari, sebutlah kau tahu berlian di gelangmu. Mesinnya akan langsung bekerja setelahnya. Tentu setelah kamu menutup pintu lemarinya. Tuh, Cantika, salamku untuk yang lainnya. Selamat tinggal. Akhirnya, aku kembali. Apa ini? Surat dari Cantika. Surat untuk Jenaka. Saya hendak meminta maaf karena selama ini saya simpan banyak rahasia dari dirimu. Semoga surat ini bisa sampai kepadamu. Hormat saya, Cantika. Temu pertama kali itu, saya tengah melamun akan nasib saya entah bagaimana. Dan ketika saya melihat kamu untuk kali pertama, saya langsung percaya kamu. Seperti ada sesuatu di dalam hati saya yang begitu mudahnya mempercayai kamu, yang hanya orang asing pada waktu itu.
Saya selalu memiliki rasa takut jika menyitik ke dalam jiwamu. Melihat kamu yang penuh akan kekaguman membuat saya melupakan sejenak nasib saya yang sudah dijerat oleh pernikahan. Saya melihat diri saya kembali berusia 13 tahun di dirimu. Muda, lepas dan bebas. Saya iri. Saya tidak ingin kamu seperti saya, terjerat nasib yang sudah ditentukan. Saya pikir kamu memanglah seorang bidadari jenaka. Kamu dikirimkan Gusti Pangeran untuk melindungi saya. Kami semua merasa kehilangan. Tapi Tuan Jaksa menderita lebih banyak. Seandainya kamu ada di sini, saya kesal sekali dengan dia dan tidak ingin menjaga diri. Saya sudah mengajaknya ke Den Haag bersama saya dan Jati. Tapi dia sangat keras kepala. Saya harap kamu ada di sini untuk memukul kepalanya. Surat untuk jenaka. Ini adalah pengakuan dosa saya. Saya tidak bisa menyembunyikan ini lagi lama lagi. Malam itu, saya hanya setangkai bunga mawar yang sedang layu, ingin beristirahat sejenak untuk mekar keesokan harinya. Tapi ada satu kumbang yang tidak mengerti kelelahan sang mawar. Kumbang itu tetap bertengkar dengan mahkotanya, menghisap nektar mawar hingga terpuruk. Dan yang dilakukan mawar dengan sisa perjuangannya hanya menggunakan durinya untuk menusuk sang kumbang. Saya tahu kamu mengerti maksud saya. Saya tidak punya pilihan lain. Bahkan Jati pun tidak tahu tentang ini. Mungkin saat kamu membaca surat ini, kamu akan menyesal karena telah membantu saya, jenaka. Tapi saya tidak pernah menyesal telah merenggut nyawa kumbang itu. Maaf, jenaka. Ini akan menjadi surat terakhir saya. Sekarang, tolong tutup lemari ini, atau mungkin hancurkan saja. Tinggalkan kami dan raihlah cita-citamu. Itu adalah keinginan kami semua. Terima kasih. Saya diminta Jetis untuk menjemput Anda. Maaf, Tuan Pram,